Bahkan sempat ada kejadian kita masuk ruangan itu ada boneka ya. Iya. Wah, itu tuh bener-bener boneka tuh kayak hidup atau gimana gitu. Soalnya nggak ada langsung ke kita ya. Itu dia. Kenapa di setiap rumah ada kaset? Iya, ada kaset. Itu saya juga tanda tanya di situ tuh. Nggak berani sebutin karena memang pada saat itu mental kita lagi benar-benar diuji gitu. Kita mau nyebutin aja banyak pantangan, takut kepanggil lah gitu, takut nampak lah, soalnya pada saat itu udah ada bakar dupa ya. Iya, kita bakar dupa. Yo teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini saya kedatangan narasumber dari Cirebon langsung nih. Kebetulan di samping saya ada Kang Irfan. Jadi Kang Irfan ini adalah mantan ketua OSIS ya Kang? Mantan ketua OSIS SMK Palasa. Jadi buat teman-teman dari Palasa jangan lupa subscribe channel Gagas Agasta. Nah ya gitu. Kemudian tonton nih cerita Kang Irfan dari awal sampai akhir biar mengalami dan empati apa yang Kang Irfan alami pada saat kehidupan sehari-hari mungkin ya Kang. Atau lagi apa nih ceritanya? Ya paling pengalaman dari awal ya, mungkin konten lagi gitu ya. Oke. Tapi di sini saya akan cerita buka-bukaan nih Kang. Buka-bukaan dari awal saya gimana ke channel ini mungkin kayak gimana gitu. Nah nanti saya akan ceritakan semua biar teman-teman juga tidak salah paham. Oke, jadi Kang Irfan ini punya beberapa cerita yang bisa diceritakan di sini. Tentunya pasti seru untuk disimak ya. Dan langsung aja nih Kang, mungkin ke ceritanya untuk teman-teman dari SMK Palasa. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta. Kemudian tonton video ini dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Dan selamat menyaksikan. Oke, jadi cerita diawali gini Kang. Jujur awal itu saya di channel sendiri yang ini, channel Gagas Agasta itu saya agak tidak percaya nih. Iya. Agak tidak percaya, mungkin saya sudah cerita Kang kayak gimana ya. Kan saya juga dulu langganan nonton di channel ini. Saya tuh pernah berkomentar, apa sih gitu. Iya. Perasaan panas lah, terus dingin, pusing itu, ini mah settingan gitu kata saya tuh gitu, dalam hati tuh. Sampai akhirnya saya penasaran, ini kok video tayangnya banyak banget gitu dan gini-gini aja. Terus ini bener enggak yang narasumber itu ngerasain pusing atau gimana gitu. Nah perasaan saya itu settingan kasar-kasarnya gitu. Sampai akhirnya saya usul loh ke Kang Gagas langsung kan. Kang, di daerah saya ada tempat nih, saya gitu. Terus jeda beberapa hari lah, Akang tuh oke, nanti nunggu waktu luang katanya gitu ya. Akhirnya pada saat itu ada waktu luang tuh, kesempatan di situ. Dan di situ semua kecemasan saya, terus ketidakpercayaan saya terbukti semua di situ. Jadi gini awal cerita itu, saya ngonten yang pertama tadi di SMK Albiruni. Kebetulan SMK Albiruni itu di daerah saya sendiri kan di sini. Nah, deket lah dari rumah saya sekitar 200 meteran. Nah pas awal masuk di situ, langsung aja ya di perasaan saya pribadi. Di pertengahan video itu kan teman-teman mungkin sudah menonton ada kegiatannya itu uji nyali gitu. Kebetulan saya ditinggal berdua sama teman saya di situ. Nah, di situ itu benar-benar menurut saya pengalaman yang paling susah dilupakan gitu. Bahkan paling terus diingat lah sama saya. Karena itu benar-benar perdana bagi saya gitu kan. Apa kejadiannya? Jadi pas uji nyali di situ kan kita baru pasang kamera nih kan. Baru pasang kamera di sudut bangunan. Setelah itu saya buka tuh, ya ngomong lah di kamera. Anehnya makhluk yang di bangunan itu seakan-akan tidak terima ketika saya bicara di kamera. Jadi saya ngucapin nih, oke teman-teman, di sini saya sekarang tinggal berdua. Saya baru ngomong kayak gitu, badan saya udah gak enak. Jadi dari belakang ini kayak ada yang kalau bahasa sininya tuh gendong gitu lah. Kayak ada yang gendong, itu berat. Terus langsung ke kepala saya, gimana ya, dingin gitu, pusing mana-mana. Sampai saya tuh masih agak sadar sedikit, soalnya baca ayat kursi tuh. Mungkin teman-teman kalau nonton videonya di situ saya baca ayat kursi bener-bener nggak pernah berhenti kan.
setiap saat saya merasakan hal yang aneh, saya ayat kursi. Nah, setelah saya baca ayat kursi itu, udah sedikit enakan tuh badan saya, enakan. Akhirnya saya coba ngomong lagi ke kamera, ternyata nggak terima lagi. Jadi kesimpulannya itu setiap saya mau ngomong ke kamera, pasti saya didekatin gitu. Ada gangguan berarti ya? Iya, itu dia. Nah, selanjutnya di situ kan saya udah bener-bener mau lepas kan, bener-bener udah lepas kendali, sampai si teman saya ini udah panik. Nah, di situ saya merasa keganjalan itu ketika teman saya tidak merasakan apa-apa, gitu. Saya tanya setelah turun dari bangunan, misal si A ini, ya namanya kan Azim ya, Jim, kata Irfan ngomong ke Nazim, jadi kamu ngerasain apa di bangunan itu? Enggak ngerasain apa-apa tuh, nah gini ngomong gitu. Nah, kok aneh gitu, padahal saya bener-bener kerasa banget mau kesurupan atau gimana gitu di situ. Nah, itu jadi tanda tanya buat saya, kenapa gitu teman saya tidak merasakan apa-apa, saya sendiri yang merasakan hal buruk itu. Itu jadi tanda tanya. Katanya ada yang bilang gini, karena perbedaan iman gitu, ya, gitu. Nah, ada yang bilang kayak gitu, ya saya mah tidak mempermasalahkan kan. Cuma dari situ saya udah pengalaman tuh banyak. Itu pengalaman pertama saya ngonten dan itu udah cukup pembelajaran buat saya lah. Ternyata emang makhluk kayak gitu tuh ada. Iya. Itu dia. Jujur saya, apa sih saya kok pernah mikir ini settingan gitu. Aneh gitu. Padahal ketika saya ngonten langsung terbukti gitu. Jadi jawabannya itu ketika saya nyoba ngonten langsung. Ya karena apapun mungkin harus dicoba dulu ya Kang. Iya, itu Harus dia. dicoba dulu, kita nggak bisa langsung menyimpulkan kegiatan tersebut benar atau tidaknya gitu kan. Jadi kalau nggak dicoba kan kita penasaran terus nih, bener nggak gitu. Penasaran. Gitu. Nah, setelah itu di bangunan itu kan pertama sekali saya ngontennya kan. Habis itu udah selesai lah kita pulang. Nah, di situ saya tuh merasa sehari kepikiran terus kan, kok saya bisa sih kayak gini gitu. Apa maksudnya aneh banget gitu. Seumur hidup saya pertama kali kayak gitu. Pertama kali seumur hidup. Makanya seharian saya kepikiran, bener nggak saya diserang kayak gitu deh. Itu bener-bener pengalaman banget lah gitu. Bener-bener badan tuh nggak enak apa gitu, kayak orang mau kesurupan kayaknya lah gitu. Andai saja waktu itu saya lepas, misal nggak baca ayat kursi, mungkin ya udah saya bakal kesurupan, bakal di alam lain. Iya. Itu dia. Makanya saya bahkan teman saya juga pernah cerita, saya mikir-mikir pas lihat video tuh, ini teman saya kalau emang saya kesurupan bakal lari nggak gitu. Nah, sedangkan di situ kita sama-sama awam gitu. Iya. Kita nggak ngerti apa-apa, masih pemula lah gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu mungkin cerita yang saya alami, terus pengalaman baru yang saya coba di konten pertama saya gitu kan. Iya. Ada lagi nggak Kang cerita yang Akang alami mungkin ketika ngonten di beberapa tempat kemudian gitu yang emang feel-nya tuh sama gitu, rasanya tuh sama gitu. Menurut saya yang sedikit menantang lagi tuh waktu kita ke Desa Mati yang di Cibatu. Oh, yang kemarin Sidamukti itu ya? Sidamukti itu. Nah, di situ itu Ralat Kang, bukan Desa Mati. apa sih? Desa Terbengkalai. Dusun Terbengkalai. Oh, Dusun Terbengkalai. Iya. Ya, itu maksudnya. Nah. Di situ saya tuh antara takut sama heran gitu. Rumah-rumah di situ padahal masih ada yang layak lah misalnya. Masih bagus ya? Masih ada yang bagus, terus ada juga yang hancur gitu. Anehnya orang yang ngungsi dari yang punya rumah itu banyak barang-barang yang ditinggalkan. Itu dia. Bahkan sempat ada kejadian kita masuk ruangan itu ada boneka ya. Iya. Wah, itu tuh bener-bener boneka tuh kayak hidup atau gimana gitu. Soalnya nggak ada langsung ke kita ya? Itu dia. Matanya juga gimana gitu. Habis itu kan pertama izin aja nih kan. Saya tuh ngelihat penduduk yang di situ aja tuh pikiran udah kemana-mana. Ini bener penduduk sini bukan gitu. Iya. Sedangkan ini daerah kosong banget, apalagi kan masuk ke pelosok ke hutan gitu. Tapi ada gitu orang di situ. Ya, adapun warga yang tinggal di sana itu hanya di awal di awal gerbang masuk situ ya mungkin iya. ya. Dan itu masih aman sih daerahnya Kang waktu itu kan. Tanahnya tuh masih
kebilang aman lah. Tapi tetap aja sih dari kita yang orang normal gitu hidup di situ sendiri gimana. Itu dia. Itu dia. Ya mungkin apa ya, sayang mungkin rumahnya gitu Itu dia kalau sih. ditinggalkan gitu kan. Mungkin ya tadi ya orang itu kayak ekonominya sulit bisa dibilang itu ya karena dia nggak mau pindah gitu. Tapi di sisi lain dia mentalnya ada banget yang saya lihat. Iya. Aduh, apalagi pas dia keluar menghadap kita dia nggak pakai baju, pakai celananya doang. Wah, pikiran saya ini orang bener bukan gitu. Iya. Itu waduh udah panik kan. Habis itu kita kan packing di musola tuh. Nah dari situ saya udah ngeliat tuh desa-desanya tuh, di dusun-dusunnya. Saya yakin juga gitu, bahkan kita pernah rencana 2 orang. Saya tuh mikir udah lah lebih baik saya pulang gitu lah. Kebayang kalau 2 orang gitu. Udah mah desanya gede, lumayan. Akhirnya kita putuskan nih, udah ayo 4 orang aja semua gitu. Jadi intinya gini teman-teman, yang teman-teman komen kok konten 4 orang gitu, nggak, karena intinya kita masih awam gitu. Iya. Jujur kita juga masih manusia biasa normal gitu ya. Kalau mau sendiri juga takut ada dampak buruk ke kita gitu. Lanjut, oke. Kita akhirnya 4 orang tuh konten di situ. Awal masuk mah emang sih suasana masih biasa-biasa aja. Tapi ketika kita setiap memasuki ruangan yang sudut-sudutnya itu menggunakan bambu tuh kan. Nah, setiap masuk itu jadi kayak rumah-rumah zaman-zaman kerajaan lah. Yang di desa-desanya kayak gimana gitu. Kayak misal kalau zaman-zaman dulu mah rumah orang-orang tua lah gitu. Nah, terus di situ tuh udah beda setiap masuk rumah kayak gitu tuh pasti beda. Kayak ada sosok lah gitu di situ meskipun saya nggak bisa ngeliat gitu. Tapi kan semua orang pasti bisa ngerasain lah gitu perbedaannya kayak gimana. Nah, setelah itu aneh lagi, Akang juga waktu di konten tuh pernah ngomong kenapa di setiap rumah ada kaset. Iya, ada kaset. Itu saya juga tanda tanya di situ. Jadi kaset kayak gitu gantung di setiap rumah gitu. Apa mungkin suatu kepercayaan gitu ya mungkin tuh? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi kita nggak bisa mastiin gitu ya, takut salah. Jadi si kaset itu mungkin itu kan apa ya, kayak cermin gitu. Nah, Apa mengibaratkan sebuah cermin gitu kan? Kalau cermin kan kita cermin ngebalik. nah, Apa mengibaratkan bahwa tanah yang longsor ketika ada cermin dia ngebalik? Apa gimana sih? iya sih. Kita mikirnya ke situ ya. Tapi kita tidak bisa memastikan kata-kata kita benar kayak gitu ya. Hanya perumpamaan kita lah. Nah, setelah itu kan kita sebelum ngonten di situ kan kita sempat kayak itu dulu tuh kan, naik ya. Iya. Naik waktu Naik itu naik dulu. motor. Itu demi kan di situ apa ya? Saya naik motor tuh sadar nggak sadar lah. Nekat banget kok kita berani gitu masuk ke sini. Apa sih mau ngapain? Kita udah kayak masuk wahana Itu dia. rumah hantu Rumah aja hantu. sebenarnya. Apalagi pas naik ada kayak rumah masakan Padang aja gimana gitu Iya. yang tinggi. Wah, itu bener-bener kita udah jauh tuh masuk ke hutan sampai udah nggak ada rumah lah masuk ke situ. Sampai akhirnya kita mentok. Ini kita mau kemana gitu, nggak tahu arah, udah balik lagi aja lah. Akhirnya kembali kita masuk ke situ. Mungkin itu sih yang menurut saya setiap hal yang paling menantang buat saya ketika konten itu, yang pertama yang tadi ya Biruni, itu pengalaman pertama saya. Terus yang kedua yang di dusun terbengkalai itu. Iya. Dan mungkin ada lagi yang lebih ekstrim tuh yang konten kemarin yang tayang tuh Kang ya, apa? Di pabrik gula. Iya, pabrik gula kan. Iya. Pabrik gula sih emang ya banyak sosok-sosok gitu ya. Itu. Makanya kita nggak berani sebutin karena memang pada saat itu mental kita lagi benar-benar diuji gitu. Kita mau nyebutin aja banyak pantangan, takut kepanggil lah gitu, takut nampak lah, soalnya pada saat itu udah ada bakar dupa ya. Iya. Kita bakar dupa. Jadi pas itu intinya pengalaman kita setiap konten itu yang paling menantang menurut saya. Paling menantang. Jadi kita dari awal perizinan aja tuh ribet banget. Ribet. Dari awal kita masuk kan di tempat itu kan ada Pasapam ya. Pasapam kebetulan kosong waktu kita ke situ ya kan. Nah, pas di situ itu kita bingung ini mau izin ke siapa gitu. Sedangkan pas di depan sana tuh kita ingat bahwa ada Koramil ya. Ada Koramil. Pas sebelum Koramil kita juga ada melihat 2 orang itu lagi benerin mobil. Kita berencana izin ke orang itu. Anehnya pas saya sama si Nazim lagi tuh
mau ke orang yang benerin mobil itu udah nggak ada, apakah pergi atau kemana gitu ya, soalnya kan ada motor juga waktu itu. Akhirnya kita inisiatif, udahlah daripada kita nggak izin nih, ke Koramil aja gitu. Lumayan ribet waktu ke Koramil juga, nelpon sapamnya gitu. Koramil nggak berani ngizinin tuh ya waktu itu. Ada tuh satu orang namanya Pak siapa sih, si itulah Pak Haji lah, Pak Haji. Nah, dia itu ngedampingin kita teman-teman di sana. Dari situ kita bener-bener mental kita diuji. Katanya awas nih, nanti ketika konten jangan lari. Dia nyampein kayak gitu. Ya gimana sih perasaan kita gitu, wah kok belum konten aja udah dikasih tahu kayak gini, kan udah panik. Akhirnya di situ kita driving gitu. Katanya ini nanti konsepnya gimana nih, gini ini. Rencana kita kan konsep dibagi 2 tim, 3-3. Ternyata si Pak Haji itu ngomong, wah itu mah bukan nyari setan, nyari tokek gitu. Marah banget di situ. Oh kok gini gitu. Ya gitu, jujur emang bener sih, kita kebanyakan orang kalau 6 orang masuk semua gitu. Nah, akhirnya kita putusin, udah sok, kata Pak Haji tuh putusinnya kalau mau 1 orang, tapi kalau 1 orang nggak berani 2 lah. Yang penting jangan 3 katanya gitu. Kalau 3 takutnya nanti parah ngomongnya gitu. Soalnya mungkin ganjil. Itu dia. Tapi 1 dibolehin Kang. Iya. Anehnya tuh gitu. Sok kalau bagus-bagusnya 1 orang katanya begitu. Ya kita kebayang 1 orang siapa gitu. Udah nggak lebih baik ngejadi konten gitu. Iya benar. Nah setelah itu kita bagi tim 3 tim gitu. Nah Pak Haji masuk tuh ya. Masuk itu berani banget Kak. Konon kata warga sekitar mah Pak Haji itu emang udah bersahabat lah gitu. Dia udah apal bener sama sosok-sosok di pabrik gula itu. Dia udah apal bener katanya gitu. Nah pas dia masuk bakar apa tadi tuh, dupa ya? Lupa kamu. Bakar dupa itu, wah pirasa kita yang di luar tuh udah kemana-mana. Ini gimana nanti orangnya masuk ke ruangan itu gitu. Seakan-akan dipanggil sama Pak Haji itu, makhluk-makhluk kayak gitu tuh. Kita positifnya Pak Haji itu ngasih tahu ke mereka gitu, ke makhluk itu bahwa nanti ada orang yang mau masuk gitu. Nah, jadi biar makhluk kayak gitu tidak terlalu mengganggu kita. Akhirnya Pak Haji udah keluar, kita siap tuh 2 orang ya, keluar masuk di situ yang nunggu gimana lah gitu. Itu bener-bener banyak hal mistis di situ Kak, serius banyak hal mistis. Sampai saya kan kebagian tim 2 tuh. Nah di kebagian tim 2 itu saya nelusuri bangunan kedua. Waktu itu bangunan apa sih disebutnya tuh? Bangunan sentral. Nah ya itu Sentral. Sentral itu kan posisi bangunan itu depannya rapi, tapi ke belakang kosong. Jadi bangunan tuh gini Kang, ada 2 ruangan. Nah yang 1 ruangan masih rapi, kotak aja gimana, 1 ruangan udah jebol ke sana hutan. Nah gitu. Nah pas masuk ke ruangan itu kan mungkin dulu itu pabrik gula kan dari zaman penjajahan ya, bahkan ada berita-berita katanya pabrik gula pernah jadi markas Belanda gitu. Nah saya ngerasain pas masuk ke ruangan apa sih tadi tuh, Bangunan sentral. Nah ke bangunan sentral saya kayak disambut para pasukan tentara. Perasaan saya itu meskipun saya nggak bisa ngeliat. Jadi pas saya masuk ke pintu, udah badan bener-bener merinding semua, kayak seakan-akan saya ditantang dulu tuh, disambut. Tapi pas saya udah masuk ke bangunannya, adem, enak di dalam. Cuma saya serem ketika ngelihat pohon beringin itu nyatu sama tembok. Pohon beringin nyatu sama tembok. Saya telusuri di situ, ternyata di situ ada pembakaran nih, kayak pembakaran gitu, lumayan gede lah gitu. Di situ saya di dalam biasa nelusuri aman lah sejauh di dalam, selama di dalam. Pas keluar beda lagi perasaan. Jadi hal mistisnya itu ketika di depan bangunan itu, hal mistisnya. Kebetulan waktu itu kan saya sedikit nyesel sih di pabrik gula tuh karena nggak masuk ke bangunan utama yang kantor, yang dibakar dupa itu. Saya nggak masuk di situ. Pas pulang tuh apa sih kok nggak masuk gitu, padahal penasaran. Ya harusnya sih kita kalau misalkan konten tuh nanti lain kali ya kan, mungkin next konten kita harus survei dulu semua tempat bareng-bareng ya gitu. Jadi biar ngerasain gitu, terus nyamannya di mana. Kalaupun takut kan bisa request gitu kan, tempatnya di mana mungkin itu sih ya. Paling udah itu kan. Oke. Itu bener-bener pengalaman banget buat pengalaman saya. banget. Jadi
Kang Irfan itu dari mulai awalnya nggak percaya sampai percaya, dan itu emang bener ya kan? Bener, nyata. Nyata, nggak dibuat-buat gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang suka komen gitu ya, yang suka komen tentang apa namanya, wah ini settingan apa, ya terserah gitu kan. Silakan teman-teman nilai sendiri. Dari sudut ini bener apa enggak gitu, nipu apa enggak, ya terserah lah gitu ya. Kita hanya berkreasi ya kan, berkreasi, konten gitu kan. Ya niat kita kan cuma explore bangunan sebenarnya. Kalaupun ada makhluk atau apa itu sebagai bonus, dan ya itulah bikin merinding, dan itu bisa jadi pengalaman dan tentunya cerita buat anak-anak kita kelak gitu ya. Iya. Itu aja sih. Ya apa ya namanya? Kita udah pernah kesini, sama kayak menjelajah gitu ya kan. Gitu, dan hal yang baru juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian konten dari kita kali ini. Jangan lupa Instagram Kang Irfan apa nih? Irfan.maulana20. Itu ya, jangan lupa di follow. Kemudian untuk teman-teman silakan tonton video ini dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Kemudian jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta. Dan selamat malam.